Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Syahrul Ramadan. Saya adalah mahasiswa Diploma 3 jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan nomor BP 1801071037. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Kantor Akuntan Publik Griselda Wisnu dan Arum, cabang Pekanbaru. Dalam bab pendahuluan laporan saya menuliskan latar belakang pelaksanaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, yakninya agar mahasiswa dapat mengimplementasikan atau menerapkan konsep-konsep, teori dan prinsip yang telah ia dapatkan di kampus dengan lingkungan kerja nantinya. Ini sangat berbanding lurus dengan tujuannya, yakninya agar mahasiswa ini dapat menambah ilmu, wawasan, dan implementasi atau pengaplikasian ilmu yang telah dia dapatkan selama berkuliah di kampus. Dan juga ini sangat bermanfaat bagi instansi sendiri atau kampus Politeknik Negeri Padang agar melatih lulusannya menjadi lulusan yang baik dan siap kerja. Profil singkat dari Kantor Akuntan Publik Griselda Wisnu dan Arum cabang Pekanbaru, yang mana perusahaan ini adalah perusahaan perdata yang didirikan oleh Ibu Griselda, Bapak Wisnu dan Ibu Arum yang berdiri di Jakarta. Namun susunannya berubah setelah masuknya Bapak Al-Kudri sebagai akuntan publik. Dan mereka memperluaskan atau mengembangkan bisnis mereka sampai ke Sumatera dan mendirikan cabang yakninya di kota Pekanbaru itu sendiri. Mereka memiliki misi menjadi kantor akuntan publik yang profesional dan terpercaya di masyarakat dengan misi memberikan jasa secara profesional, mengembangkan ilmu pengetahuan dan bisnis mereka, dan menambah value added bagi klien itu sendiri. Saya akan menyebutkan beberapa struktur dari Kantor Akuntan Publik Griselda Wisnu Arum cabang Pekanbaru, yang mana managing partnernya adalah Ibu Griselda Situmorang, dan partner atau pemimpin cabang adalah Bapak Al-Kudri serta jajaran-jajaran lain yang mendukung terjalannya atau berjalannya perusahaan. Dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan di Kantor Akuntan Publik Griselda Wisnu dan Arum cabang Pekanbaru, kampus kami itu mengirimkan 4 orang mahasiswa sebagai mahasiswa magang dengan membawa surat persetujuan dan langsung disetujui oleh Bapak Al-Kudri itu sendiri. Dan kami diperintahkan untuk membantu bagaimana atau membantu kinerja dari para senior auditor atau jajaran lain yang membutuhkan bantuan kami. Dalam pembagian tugasnya, kami dibagi tugas langsung oleh para senior auditor itu sendiri dan memegang atau dipercaya untuk mengerjakan beberapa klien. Dan bisa saya jabarkan, itu saya mendapatkan 6 klien, yang mana yang pertama adalah PT Mitra Sistem Informatika, ada juga PT Berkah Aprindo Berkah Perkasa, ada juga audit Yupon Prosedur untuk KSU Insan Sejahtera, ke kantor Depak Tanah Datar, PT Riau Multi Cipta Dimensi. Dan yang terakhir itu klien yang saya dapatkan adalah KONI Sumatera Barat. Dan di setiap klien ini pembagian tugasnya itu ada yang sama, ada juga yang berbeda. Namun yang penting adalah diperintahkan oleh senior auditor ini harus tepat waktu dalam mengerjakan setiap tugasnya di hari itu. Nah, bisa jadi dalam hari ini saya mengerjakan tugas untuk klien A atau misalnya PT Mitra Sistem Informatika, bisa jadi pada hari berikutnya saya mengerjakan tugas untuk klien baik yang lain lagi. Namun dalam setiap klien itu berbeda, ada seperti saya sebutkan tadi, itu ada berbeda, ada juga yang sama dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwasannya kami diberikan tugas jika satu klien itu belum bisa jadi sama atau berbeda.
Nah, di slide selanjutnya ini saya akan menjabarkan apa-apa saja sih yang saya kerjakan untuk klien-klien tersebut. Yang mana yang pertama itu kita membuat yang namanya kertas kerja pemeriksaan. Dalam kertas kerja pemeriksaan ini tentu saja itu dalam menampilkan misalnya sebuah akun, misalnya kas, menampilkan apa saja transaksi atau saldo transaksi yang akhirnya mempengaruhi saldo dari kas, dan bisa jadi itu akun-akun lain, misalnya piutang atau akun-akun lainnya. Yang kedua itu saya melaksanakan yang namanya membuat worksheet atau working balance sheet. Tentu saja dalam worksheet ini menampilkan seluruh saldo atau memudahkan nantinya senior auditor dalam melihat atau membuat KKP untuk selanjutnya. Jadi dalam working balance sheet ini adalah langkah awal untuk sebelum kita membuat kertas kerja pemeriksaan atau pekerjaan-pekerjaan lain, atau misalnya bisa jadi juga catatan atas laporan keuangan. Jadi memulainya itu dari working balance sheet ini. Jadi kami diperintahkan untuk saya pribadi untuk diperintahkan untuk membuat working balance sheet, dan itu ada juga di beberapa klien yang 6 tadi, ada di beberapa klien yang saya buat. Selanjutnya itu ada menginput gaji karyawan untuk memudahkan senior auditor dalam membuat atau menghitung PPh. Lalu juga input rekening koran. Input rekening koran ini adalah melihat mutasi dari perusahaan itu sendiri di rekening korannya. Nah, jika senior auditor kesulitan dalam melihat mutasi kasnya atau nanti kebingungan dalam melihat mutasi kas di bank, kami membuat rekapannya agar dia lebih mudah, atau senior auditor ini lebih mudah dalam melihat kemana perginya kas itu dalam tanggal transaksi. Terus juga kami menyiapkan, saya pribadi menyiapkan pemotongan bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26. Tentu saja ya atas data yang telah saya dapat, saya membuat bukti rekapannya. Terus juga dalam pelaksanaan audit upon prosedur saya yang saya laksanakan selama praktik kerja lapangan, saya membuat yang namanya rekap mutasi kas, yang mana ini berguna untuk membuat senior auditor ini tidak bimbang dalam memberikan keputusan atas audit upon prosedur, karena memang hanya dalam mutasi kasnya saja yang bermasalah. Jadi kami membuat rekapannya agar lebih mudah untuk dimengerti dengan bahasa auditor itu sendiri, tapi tidak membingungkan gitu. Terus sebelum kami membuat rekapannya, kami tentu saja harus meng-cross check rekapan yang dari perusahaannya, atau dari dalam kasus ini adalah KSU Insan Sejahtera. Jadi rekapan mereka ini kami cross check apakah ada yang kekeliruan atau salah input atau lain sebagainya. Kami cross check dan kami perbaiki yang melalui rekap tadi, serta kami harus juga meng-scan bukti itu sendiri agar terlihat jelas. Jadi dalam rekapan itu terlihat jelas juga bukti bahwasannya ada kesalahan di transaksi tersebut. Selanjutnya, apa saja sih pembelajaran yang saya dapatkan selama saya melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor Akuntan Publik Griselda Wisnu Arum, Cabang Pekanbaru? Tentu saja saya mendapatkan banyak hal positif. Di antaranya saya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan melatih disiplin saya. Soft skill saya juga meningkat. Soft skill di sini mereka lebih mengajarkan kepada bagaimana cara menghadapi klien dan bagaimana cara berbaur di lingkungan yang baru. Lalu mereka juga melatih skill kognitif saya, yang mana dahulunya saya tergesa-gesa atau selalu panik dalam membuat sebuah keputusan. Namun mereka mengajarkan kepada saya harus tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Dalam membuat setiap keputusan itu harus dipikirkan secara matang terlebih dahulu. Tidak apa-apa agak telat, tapi lebih matang daripada tergesa-gesa namun tidak pada tempatnya atau tidak pada tujuannya. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.